Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat kalian semua yang menyaksikan video ini kapanpun dan dimanapun. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Naufal dengan NIM 3333240059 dari kelompok 17 penelitian operasional 1. Di sini saya ingin membagikan tutorial terkait penyelesaian masalah menggunakan metode analisis sensitivitas yang teman-teman. Langsung aja kita ke permasalahannya. Oke teman-teman, di sini kita sudah diberikan sebuah permasalahan. Sebentar. Nah, sebuah usaha yang bergerak di bidang industri home furnishing memproduksi berbagai macam jenis barang, diantaranya lemari pakaian kaca yang kita bisa asumsikan sebagai K, lemari piring sebagai P, dan jemuran lipat sebagai J. Setiap barang tersebut diproses pada 3 bagian, yaitu pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Setiap proses memiliki kapasitas masing-masing, yaitu 70 jam pada bagian pengukuran, 50 jam pada pemotongan, dan 90 jam pada bagian perakitan. Nah, untuk ngasilin 1 unit lemari kaca tuh dibutuhkan 3 jam pengukuran, 2 jam pemotongan, dan 1 jam perakitan. Untuk 1 unit lemari piring itu dibutuhkan 4 jam pengukuran, 1 jam pemotongan, dan 3 jam di bagian perakitan. Sedangkan untuk 1 unit jemuran lipat tuh dibutuhkan masing-masing 2 jam di bagian pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Nah, lalu keuntungan per unit lemari pakaian kaca itu ada $2, untuk lemari piring $4, jemuran lipat $3. Nah, permasalahan perusahaan furnitur tersebut tuh kalau diformulasikan dalam bentuk program linear tuh ini nih. Yang pertama tuh kita tanya buatlah model matematik dari permasalahan di atas jika perusahaan industri home furnishing ingin mendapatkan keuntungan optimal. Berarti kita pakai Z-Max lagi nih. Yang B itu berapakah nilai shadow price dari ketiga produk. Yang C, berapakah solusi untuk setiap produk jika adanya penambahan dan pengurangan 7 jam kerja di bagian pengukuran. Nah, lalu yang D, apabila perusahaan industri home furnishing tersebut ingin membuat produk baru, yaitu jemuran handuk H dengan harga jual $12, dengan keuntungan sebesar $6 per unit dengan proses pengerjaan 3 jam pengukuran, 4 jam pemotongan, dan 1 jam. Apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya? Nah, gitu. Yang pertama itu kita ada yang A, buatlah model matematik dari persoalan di atas jika perusahaan industri home. Nah, kebetulan di sini untuk mempercepat mengefisiensi waktu juga sempat sudah dibuat, dimana kan tadi kaca tuh diasumsikan sebagai K, lemari piring P, jemuran lipat J. Nah, untuk matematikanya tuh fungsi tujuannya kan untuk memaksimalkan kan tadi. Nah, jadi fungsi tujuannya itu ada 2K plus 4P ditambah 3J plus 0, 0S1, 0S2 plus 0S3. Karena kita ngeliatin dari sini karena tandanya kurang dari kan, dan ini dari 3 nih teman-teman. Fungsi kendalanya juga sama tadi kan sudah diterapkan kebutuhan setiap produk dalam memproduksinya ya teman-teman. Lanjut, ketika model matematikanya sudah selesai, kita lanjut untuk mencari berapakah nilai shadow price dari ketiga produk. Nah, sebelum itu kita itu kan ini ngisinya mau iterasi 3. Sebelum itu kita pakai software yang kedua dulu, yaitu POMQM. Kita masuk ke POMQM. Nah, di POMQM ini sendiri kita pakai yang linear programming ya teman-teman. Tadi kan number of constraint-nya ada 3 tuh, ada perakitan, pengukuran, dan juga satunya lagi itu. Nah, variabel itu juga ada 3 di lemari dan yang lain-lainnya. Karena tujuan kita ingin memaksimais, jadi kita pilih yang maximize. Langsung aja kita, jangan lupa ini dinamain sampai sini kan pokoknya constraint-nya kan ada 3, ada di pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Terus untuk number of variabelnya juga kan ada di lemari piring, jemuran lipat, sama kaca. Nah, gitu. Langsung kita oke. Kita perlu
edit ininya dulu nih teman-teman, X1 X2 nya. Tadi kan ini lemari, piring, sini jemuran lipat, lalu di sini ada lemari kaca. Lemari kaca dimana tadi batasannya itu adalah pengukuran, pemotongan, dan ada perakitan. Nah, dari sini kita langsung kan tujuannya kan untuk memaksimalisinya kan tadi ada 3, 4, 2, lalu ini 2, 1, 2, kita isi pakai model matematika yang tadi ya teman-teman. Lalu pemotongannya itu ada di salah baca. Jadi ini pengukuran tuh ada di ini, maksimalnya itu kita 442, pengukurannya ada di 342, sama yang terakhir itu ada 132. Dengan tadi masing-masing itu ada di 70, 50, dan juga 90. Nah gini, langsung aja kita solve. Ada kesalahan teman-teman dalam pengisian datanya, sebentar. Nah tadi kebetulan ada salah ya teman-teman, di bagian pengisian maximize itu tadi ada salah angka. Langsung saja jika kita sudah memasukkan model matematikanya yang tadi, kita run saja, kita solve. Nah ini solusinya itu ada di 6 dan 21 jemuran lipat, tapi yang kita butuhin itu sebenarnya ada di ini teman-teman, di iterasinya. Nah di iterasinya kita copy paste yang iterasi 3, lalu kita pindahin ke Excel. Nah kita pindahin ke sini teman-teman. Oke, selanjutnya tuh kita akan mengisi di bagian pengukuran. Dan jangan lupa ininya kita bagian kuantitinya itu kita tandain ya, positif terbesar ya. Lalu untuk kita tuh ingin mengisi pengukuran, pemotongan, dan ininya nih dari sudut present nih, kita ambil dari slide 1 sampai 3 nih teman-teman. Salah. Oke, kita ngambil dari sini, ini dan ini gitu, untuk pengisian, pengukuran, pemotongan, dan perakitannya. Nah, kan sudah seperti ini, kita masuk ke C, yaitu penambahan 7 jam pada proses pengukuran, dan juga pengurangan 7 jam dan proses pengukuran. Nah, pertama kita ingin mengisi solusi lamanya. Untuk mengisi solusi lamanya itu, kita kan solusi lamanya punya di sini nih teman-teman. Nah jadi kita langsung aja sama dengan quantity ini teman-teman. Nah situ kita bawain. Oke, lalu untuk mengisi perubahannya itu kita ambil di slide 1 nih teman-teman perubahannya. Ini kita sama dengan, kita klik ini. Nah karena kita kan ingin penambahan 7 jam pada proses pengukuran nih teman-teman, untuk ininya sendiri kita kali 7. Nah sama kayak tadi kita lagi. Nah
Lalu untuk solusi barunya itu kita dapat dari penjumlahan antara ini nih teman, di sum aja, kita sum aja. Nah gitu teman-teman. Nah jika sudah seperti ini, kita ingin mencari keuntungan barunya kan teman-teman. Nah keuntungan barunya sendiri itu kita pakai rumus seperti ini teman-teman. Kita ambil dari iteration 3 ini, 4 dikali ini ditambah 3 dikali ini ditambah 0 dikali ini. Nah ini hasilnya teman-teman, keuntungan barunya. Untuk keuntungan lamanya kita ambil dari ZJ nya nih teman-teman, ini kan keuntungan lamanya. Jadi kita ini sama dengan ini. Nah lalu untuk perubahannya sendiri itu kita mengurangi keuntungan baru dengan keuntungan lama. Jadi 97 kita sama dengan ini dikurang ini. Nah kita dapat hasilnya di 5,83 perubahannya. Selanjutnya kita lanjut di pengurangan 7 jam pada proses pengukuran. Kurang lebih sama sebenarnya. Kita copy dulu, ini Ctrl C. Kita ambil dari sini aja teman-teman. Kita sama dengan, kita ambil lagi dari kuantitinya nilai lamanya. Nah untuk perubahannya sama seperti yang tadi, kita ambil dari sini. Namun karena kita kan pengennya pengurangan 7 jam pada proses pengukurannya, jadi kita dikalinya itu dikali min 7 itu teman-teman, sengaja. Nah seperti ini. Untuk solusi barunya juga sama, kita sum aja. Nah sama seperti tadi sebelumnya, untuk mencari keuntungan barunya itu kita gunakan rumus ini teman-teman. Kita zoom out dulu biar lebih mudah. Ini dikali dengan ini ditambah ini dikali ini ditambah ini dikali ini ya teman-teman. Nah kita dapat di 85,84. Untuk keuntungan lamanya kita isi ini lagi, sama kita kurang seperti yang tadi, ini dikurang ini, jadi kita dapat di minus 8,3. Ini yang terjadi kalau kita ingin penambahan 7 jam dan juga pengurangan 7 jam pada proses pengukurannya. Nanti kita mendapatkan perubahan masing-masing seperti ini gitu. Kita lanjut ke yang terakhir, di reduce cost. Nah untuk mengisi jumlah yang diperlukannya sendiri itu, pertama-tama kita kembali lagi ke soalnya, kita lihat yaitu jumlah. Nah di sini dengan proses pengerjaan 3, 4 dan 1 jam. Nah berarti kita isi sininya 3, 4, 1 dengan nilai per jamnya itu, nilai per jamnya dapat dari sini ya. Jadi kita bagian sini kita sama dengan sini aja teman-teman. Lalu kita tarik aja ya, kita drag aja. Nah sepertinya teman-teman. Lalu untuk pentotalannya sendiri kita tinggal
jumlah yang diperlukan dikali nilai per jam ya teman-teman. Jadi kita sini itu sama dengan ini kali ini. Oke, langsung aja kita drag kayak gini teman-teman. Kita drag seperti ini. Nah, kayak gitu teman-teman. Lalu untuk kita mengisi total biayanya sendiri itu kita menjumlahkan totalan nih teman-teman. Jadi kita sum lagi aja ya. Nah, di reduce cost itu kita dapat total biaya sebesar 5,17 nih teman-teman. Nah, kurang lebih pengerjaannya itu kayak gini nih teman-teman. Lanjut kita ke step berikutnya. Selanjutnya kita mengerjakan dengan cara yang ini teman-teman. Kita isi terlebih dahulu seperti tadi. Kita isi keuntungannya 2 4 3. Lalu untuk di pengukuran ini sebentar kita rapikan tabelnya dulu. Nah, untuk pengukuran itu kan kita dapat tadi 3 4 2 dengan tadi kapasitasnya itu 70 jam. Di pemotongan seri kita dapat kayak gini. Lalu untuk praktikan itu 1 3 2. Nah, di X1 nya ini gampang kita horizontal diagonal aja, kita isi seperti ini. Lalu sisanya 0 0 0 0 0. Nah, dengan untuk pemotongan sendiri tadi itu kapasitasnya itu 50 dan perakitan itu ada di 90. Dengan tandanya juga tadi ini kurang dari sama dengan, ini juga kurang dari sama dengan, ini juga kurang dari sama dengan. Lalu di bagian X1 sampai X3 nya itu kan tadi fungsi negatifnya, jadi tandanya lebih dari sama dengan, juga lebih dari sama dengan, ini lebih dari sama dengan 0 0 0. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu selanjutnya itu kita di bagian total menggunakan rumus sama dengan sum product, dimana array satunya itu kita pilih bagian ini, koma bagian 2 nya kita di solusi optimal nih. Lalu kita kunci sekali. Nah, kita enter. Langsung aja ini kita drag sampai sini. Nah, oke, selanjutnya ketika sudah jadi seperti ini teman-teman, langsung kita gunakan solvernya ya teman-teman di bagian tab data. Lalu kita pergi ke solver nih teman-teman. Set objektifnya sendiri kan kita untuk mencari keuntungannya nih, berarti kita pilih yang di sini. Ini untuk set keuntungannya by changing variabelnya itu di bagian sini. Langsung aja kita add dulu cell reference tadi kan ini tandanya kurang dari constraint-nya, kita dapat yang 90 ini, kita add. Lalu yang selanjutnya ada ini tandanya itu tadi lebih dari sama dengan constraint itu ini. Nah, kita add. Jangan lupa ininya kita ganti pakai simplex linear programming. Lalu kita solve. Oh iya, pantesan. Jadi gini teman-teman, tadi itu untuk bagian total kita drag sampai ke bawah sini juga ya. Nah, ada sedikit kesalahan tadi. Lanjut kita solve, kita ulang. Kita pengen di sini. Oke, lalu kita nyalain answer sensitivity dan limitnya. Oke. Nah, kurang lebih kan tadi sama seperti POMQM juga hasilnya, dimana dapat tadi 6 lemari piring dan 21 jamuran lipat. Dengan answer reportnya juga ada di sini teman-teman, sensitivity reportnya dan juga limit reportnya teman-teman. Nah, kurang lebih pengerjaan dengan menggunakan analisis sensitivitas itu menggunakan software Microsoft Excel dan juga POMQM seperti ini ya teman-teman. Sekian video tutorial yang dapat saya sampaikan mengenai penyelesaian masalah menggunakan analisis sensitivitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.